Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Maulana Firdaus dengan NIM 151152141, mata kuliah Operasi dan Perawatan Alat Berat. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pola dan Analisa Kerusakan Mesin. Ya, di sini ada alat berat. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, earthworking, dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas 5 komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya atau powertrain, serta sistem kendali. Contohnya ekskavator, bulldozer, truk loader, ice crane, motor grader, dan lain-lain. Berikutnya ada gejala kerusakan mesin. Yang pertama, sistem mesin berhenti. Gejala sistem mesin yang berhenti mendadak sangat umum dirasakan oleh pengguna alat berat. Kerusakan ini terjadi dengan sistem mesin yang berhenti tanpa dikehendaki atau berhenti saat sedang dioperasikan. Yang kedua, getar mesin berlebihan. Adanya getaran pada mesin adalah hal yang normal, namun getaran perlu diwaspadai apabila muncul suara berisik dan intensitas getaran mulai mengganggu dan berlebihan. Gejala kerusakan ini menandakan ada yang tidak beres dengan bagian mesin dan harus segera ditangani agar tidak menjurus ke kerusakan lainnya. Ketiga, ada muncul suara asing. Jika Anda mendengar suara asing muncul saat sedang menggunakan alat berat seperti ekskavator, maka dapat langsung dilakukan tindakan pengecekan. Suara asing yang muncul ini menjadi salah satu penandaan ada yang tidak beres dengan perangkat ekskavator Anda dan diperlukan pengecekan untuk mencari sumber kerusakan. Yang keempat, suhu mesin meningkat. Mesin yang digunakan dengan intensitas tinggi cenderung mudah mengalami overheat atau kelebihan suhu. Apabila Anda merasa mesin ekskavator mengalami overheat, maka hentikan penggunaan dan lakukan pengecekan pada mesin. Yang selanjutnya, muncul bau asing. Selain suara, munculnya bau asing dari alat berat patut dicurigai. Hal ini menandakan adanya gangguan pada alat berat dan harus segera ditangani. Biasanya muncul bau seperti terbakar yang akan tercium oleh pengguna alat berat. Jika mulai mencium bau asing, maka matikan mesin dan segera lakukan pengecekan sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya ada faktor kerusakan mesin. Kerusakan mesin terbagi menjadi 4, yaitu dari cuaca. Cuaca cahaya matahari dapat membuat bahan kertas, karet, dan plastik menjadi mudah kering dan retak. Air dari hujan dapat menyebabkan karat pada bagian permukaan atau dalam spare part yang mengandung besi. Debu pada lokasi yang menumpuk pada spare part berbahan besi lama-kelamaan akan menimbulkan bercak karat. Tingkat kelembaban udara yang berlebihan dalam waktu yang terlalu lama akan menyebabkan bercak karat pada spare part dengan kandungan besi. Yang kedua, ada cairan. Cairan tersebut diantaranya minyak dan cairan kimia. Minyak dapat menyebabkan kerusakan pada spare part yang terdiri dari karet, plastik, dan kertas. Sedangkan cairan kimia dapat menyebabkan korosi pada beberapa spare part yang berbahan dasar besi, karet, plastik, dan kertas. Yang ketiga, ada guncangan mesin.
Perlu diketahui bahwa guncangan yang berlebihan pada mesin dapat berpotensi menimbulkan kerusakan pada spare part mesin, yakni shockbreaker dan peredam guncangan lain hingga merembet pada komponen lainnya. Imbasnya, umur komponen tersebut akan lebih pendek, terutama spare part elektrik. Yang keempat, ada pengoperasian. Salah satu kunci untuk memperpanjang lifetime mesin yakni dengan melakukan pengoperasian mesin yang benar dan tepat. Maka dari itu, operator mesin tidak boleh sembarangan dalam menjalankan mesin. Operator atau pengguna harus mendapatkan bekal dan wawasan yang cukup luas dalam memahami mesin alat berat tersebut. Selanjutnya ada cara mengatasi kerusakan mesin. Hal pertama yang harus dilakukan jika terdeteksi adanya gangguan adalah mematikan mesin atau menghentikan operasi mesin alat berat tersebut atau ekskavator, yang kemudian meneliti gangguan apa yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Adapun beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk mencari kerusakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai sistem. Teknisi alat berat diharapkan dapat menguasai sistem guna mengatasi kerusakan pada alat besar tersebut. Untuk menguasai sistem, teknisi dapat mempelajari seluk-beluk alat berat dengan media buku petunjuk pengoperasian agar dapat memahami cara mengoperasikan alat berat dengan baik dan benar, dan kemudian mempraktekkan penguasaan tersebut. Yang kedua, mencari informasi dari operator. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yakni mencari informasi dari operator mesin perihal mesin yang digunakan. Beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan antara lain: pertama, apakah mesin atau alat mendapat gangguan kerusakan saat digunakan atau saat switch on? Kedua, apakah gangguan serupa pernah atau sering terjadi sebelumnya? Ketiga, apakah operator sudah memperbaiki atau sudah mematikan mesin? Yang keempat, bagaimana mesin atau alat saat dioperasikan kembali, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengoperasikan alat berat ekskavator atau di sini alat berat. Cara mengoperasikan alat berat. Jika hendak mengoperasikan kembali alat berat ekskavator, maka dapat dioperasikan sesuai dengan prosedur warming up dengan beban pada alat dari ringan hingga penuh, menyesuaikan dengan kondisi alat tersebut. Dengan mengoperasikan alat berat, Anda dapat mengecek apakah hal yang diinformasikan oleh operator adalah benar, memperhatikan gerakan alat, mendengar, mencium, dan merasakan apakah tanda kerusakan seperti yang dijelaskan sebelumnya kembali muncul atau tidak. Cara mengatasi kerusakan mesin selanjutnya ada memeriksa alat. Dari pengamatan yang telah dilakukan, Anda akan mendapat beberapa informasi kerusakan. Langkah selanjutnya, periksa bagian yang rusak dengan saksama. Namun jangan lupa memeriksa oli dalam tangki hidrolik, level permukaan, dan apakah oli berbuih atau adanya perubahan seperti susu, apakah oli kotor, dan beberapa asumsi lainnya. Selain itu, periksa juga semua komponen yang ada apakah mengalami retak atau kebocoran lainnya. Yang kelima, membuat daftar penyebab kerusakan. Selanjutnya, dapat dicatat apa saja yang menyebabkan adanya gangguan pada alat berat tersebut. Hal ini dapat menjadi track record pemeriksaan dan dapat digunakan di kemudian hari. Lalu dapat diambil kesimpulan dari pemeriksaan yang ada. Yang keenam, mengetes kerusakan. Hidupkan kembali sistem hidrolik dan gerakan bagian
aktuator beberapa sentimeter ke atas. Lalu posisikan penggerak katup di posisi netral dan matikan mesin. Sanggah beban beberapa saat, lalu lepas selang balik dan tutup selang tersebut. Kemudian, posisikan penggerak katup berkebalikan dengan posisi awal dan lepas penyangga. Perhatikan bagian port yang dibuka apakah ada kebocoran atau tidak. Hidupkan mesin dan gerakan piston beberapa sentimeter dan matikan mesin. Selanjutnya lepas selang di bagian yang tidak tertekan dan tutup selang tersebut. Kemudian hidupkan kembali mesin dan perhatikan port yang terbuka apakah ada kebocoran atau tidak. Lalu lakukan pada ujung sebaliknya dengan cara yang sama. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.